Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata pada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, Saudari, Saudara kasih Tuhan. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan di sana nasihat Tuhan atau kata-kata Tuhan supaya kita berani untuk memberikan pengampunan. Bahkan kita bisa melihat kalau orang itu melakukan kesalahan sampai 7 kali dalam sehari, dan dia datang 7 kali pula untuk menyatakan penyesalan, minta maaf, kita harus berani mengampuni. Berarti tampak Tuhan menginginkan bahwa hati kita ini murah hati di dalam pengampunan. Hati kita harus mempunyai itu. Berarti diharapkan tidak ada satupun dendam di dalam hati kita. Ini sebetulnya dengan bahasa lain untuk membahasakan seperti itu. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa ingin membalas segala macam itu. Tapi membalasnya jangan sampai ada membalas yang jahat. Kalau membalas yang baik itu memang yang diharapkan. Tapi membalas yang jahat, yang jelek itu yang harus dihilangkan dari hati. Ini sebetulnya yang ada di dalam perintah Tuhan kita hari ini. Nah, sekarang mengapa Tuhan menginginkan itu? Selain Tuhan menginginkan supaya kita hati ini penuh dengan pengampunan, kita juga diharapkan fokusnya itu satu. Kita tidak terus-menerus membersihkan hati dengan misalnya tidak ada dendam, tidak ada kejahatan, enggak. Tetapi fokusnya tetap satu, yakni mengarah kepada Allah. Kalau fokus mengarah kepada Allah, tidak lagi dimungkinkan adanya tindakan-tindakan untuk membalas kejahatan. Karena fokusnya melulu kepada Allah. Kalau fokus kita, jalan kita menuju kepada Allah, maka hal-hal yang negatif yang kita rasakan, hal-hal negatif yang mungkin dilakukan oleh orang lain terhadap kita, tidak lagi menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada Allah. Kalau fokus kepada Allah, maka yang lain-lain itu bisa kita abaikan. Maka Ibu, Bapak, Saudara terkasih, sebetulnya sabda Tuhan ingin supaya kita fokus kepada Allah. Dan fokus kepada Allah ini tidak hanya melulu untuk ego kita semata, untuk diri kita saja. Namun kita harus memperhatikan yang lain. Memperhatikan yang lain. Artinya kalau ada orang yang melakukan dosa, kita berani untuk menegurnya. Dan betul-betul itu dosa loh ya. Kalau dosa itu berarti memang secara objektif itu keliru, bukan prasangka. Karena kadang-kadang kita berani mengadili orang bukan berdasarkan sesuatu yang objektif itu dilakukan oleh orang, tapi hanya berdasarkan prasangka semata. Dan itu tidak diharapkan ada. Namun kalau orang itu melakukan dosa dan benar-benar itu adalah dosa yang bisa dilihat oleh banyak orang pula, kita harus berani untuk menegurnya. Berarti tampak fokus kita menuju kepada Allah tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun kita mengajak yang lain untuk juga bisa berfokus kepada Tuhan pula. Dengan seperti itu kita bisa melihat dan menumbuhkan
iman di dalam diri kita, dan iman ini bisa berbuah, berkembang, bisa dirasakan oleh orang lain pula. Karena kita berani untuk mengajak orang lain fokus kepada Allah. Nah, saudari-saudari kasih dalam Tuhan. Dengan demikian, nanti dampaknya adalah doa-doa kita pun ini adalah berdaya guna. Doa-doanya bagaimana? Tuhan sendiri mengatakan, kalau kalian dapat berkata kepada pohon ara itu, jika mempunyai iman sebesar biji sesawi, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintah. Jadi itu tampak bahwa apa yang diomongkan dari orang beriman itu pada dasarnya adalah nubuat. Jadi tidak hanya dia hendak asal sekedar ngomong, tapi juga nubuat itu. Maka diharapkan kita juga harus hati-hati dalam kita berbicara kepada orang lain. Biarlah yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan yang keluar dari mulut kita. Karena setiap iman yang ada dalam diri kita ini sebetulnya memperuncing di dalam mulut kita, dan kata-kata yang keluar dari diri kita hendaknya adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, selamat merenungkan.